Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang apa yang telah kami pelajari dari chapter 2 pada mata kuliah Sistem Kendali Penggerak. Pada kelompok kami ini tersusun dari 4 orang. Pertama ada Maulana Fakri Masyur, I041952. Terus ada Muhammad Alwan Ibatullah, I041957. Ketiga ada Muhammad Azharuddin Asrofi, I041958. Dan terakhir ada saya sendiri, Muhammad Faris Fardan, NIM 041900. Nah, jadi kalau pada chapter 2 ini sendiri itu tersusun dari 5 subchapter. Oke, di subbab 2.2 ini yang dibahas itu ada kompleks number, kompleks variabel, dan kompleks function. Nah, jadi yang disebut kompleks number itu apa sih? Jadi kompleks number itu di sini disimbolkan sebagai Z, itu merupakan suatu bilangan yang tersusun atas bagian yang real atau tersusun dari bilangan real, yaitu di sini di bagian X, terus di sini ada bagian yang imajiner atau tersusun dari bilangan imajiner, yaitu YJ di sini. Nah, kalau kompleks variabel ini tuh dirumuskan sebagai Z sama dengan X plus JY, yang mana J di sini itu yang menyebabkan bilangan di bagian sini itu imajiner, yaitu J berisi akar dari -1. Untuk dituliskan dalam bentuk grafik kartesian itu dilihat seperti ini. Jadi di X-nya itu bekerja di sumbu horizontalnya, terus yang Y-nya itu menunjukkan di sumbu vertikalnya. Nah, terus di sini itu ada magnitude of Z. Nah, jadi Z ini tuh kalau ditarik garis dari titik pusat ke titik kompleks numbernya itu nanti akan ketemu yang namanya magnitude of Z, itu besarnya Z. Kadang di beberapa buku dituliskan oleh R, tapi di sini tuh dituliskannya sebagai bilangan mutlak Z. Nah, itu tuh penghitungannya sederhana menggunakan Pythagoras, yaitu sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, kenapa Z ini mutlak? Karena Z ini merupakan bilangan besaran panjang, maka dari itu Z ini tidak bisa negatif. Terus lanjut dari berdasarkan grafik yang ada di sini juga tuh kita bisa melihat kalau bisa ditemukan ini yang namanya Y-nya tuh, semisal kita mengetahui sin theta, kita bisa mengetahuinya itu dari mana, X-nya dari mana, dan theta-nya itu dari mana. Ini menggunakan trigonometri yang sederhana. Nah, seperti yang tadi di awal dijelaskan, karena Z itu tuh kan rumusnya tadi X plus JY. Nah, saat kita mendapat X di sini dan Y di sini, itu bisa kita substitusikan ke dalam sehingga muncul rumus baru lagi atau bentuk baru lagi yang Z sama dengan nilai mutlak Z dikali cos plus J sin theta. Nah, itu berarti jadi kalau kompleks number ini tuh bisa dituliskan dalam dua bentuk, yaitu rectangular dan polar form. Nah, kenapa sih disebutnya rectangular? Jadi kenapa disebut rectangular itu karena kompleks number yang seperti ini tuh biasa digambarkan dengan koordinat kartesian, yaitu kalau ditarik X dan Y, ditarik garis, maka akan terbentuk seperti persegi panjang. Ini dikenal dengan beberapa nama seperti bentuk standar, bentuk rektangular, dan bentuk kartesian. Lanjut. Kedua itu kita ada yang namanya polar form. Kalau tadi di slide sebelumnya itu dijelaskan bentuknya itu Z sama dengan nilai mutlak Z dengan sudut tertentu. Nah, jadi asalnya polar form ini tuh mengikuti koordinat yang ada seperti lintang dan bujur. Jadi kita bikinnya titik 0 yang biasanya di kartesian itu posisinya tuh di seperti di kutub utara seperti itu. Nah, nanti itu akan ditarik garis yang disebutnya garis positif utamanya itu kalau kita umpamakan sebagai bumi itu ngarahnya tuh ke Greenwich, dan kalau bergerak counterclockwise akan positif dan kalau clockwise akan negatif. Nah, kalau digambarkan sebagai koordinatnya seperti ini, jadi semisal ada kompleks number dalam bentuk polar, itu bisa ditunjukkan dengan magnitude tertentu, yaitu Z nilai mutlak dan sudut theta.
Nah, terus karena tadi kita udah belajar kalau ada yang namanya polar dan ada yang namanya rectangular, di sini tuh ada yang merumuskan cara mengkonversi antara keduanya itu. Jadi bilangan yang kompleks number dalam bentuk rectangular itu bisa diubah jadi polar dengan rumus ini. Yang di atas ini, yang z nilai mutlak sama dengan akar x kuadrat plus y kuadrat, atau untuk mencari tetanya itu sama dengan tan inverse dari y per x. Terus sebaliknya untuk dari bentuk polar ke bentuk rectangular itu bisa x-nya itu dicari dengan nilai mutlak z dikali cos theta dan y-nya itu sama dengan nilai mutlak z dikali sin theta. Nah, ini tuh didapat dari yang rumus-rumus sebelumnya itu yang dari trigonus sederhana. Nah, terus kita belajar yang namanya conjugate. Conjugate itu apa sih? Mungkin untuk bahasa yang lebih kita familiar tuh pernah kita pelajari tentang merasionalkan bilangan irasional. Nah, di sini tuh konsepnya tuh kurang lebih sama. Jadi di mana ada bilangan irasional 2 minus akar 3, maka bilangan tersebut tuh memiliki conjugate yaitu 2 plus akar 3. Nah, untuk pada konteks kompleks number ini, konsepnya tuh kurang lebih sama, yaitu Z itu merupakan kompleks number, misal di sini X plus JY, maka Z bar ini merupakan lambang dari conjugate kompleks number Z, itu ditulis sebagai X minus JY. Jadi hanya bagian imaginary-nya yang ditulis sebagai negatif. Sedangkan kalau digambarkan menggunakan koordinat tuh akan terlihat seperti gambar tersebut. Jadi hanya seperti dibalik. Terus untuk yang di bawah sini itu merupakan conjugate dari bentuk-bentuk lainnya. Misal yang pertama ini ada yang rectangular, terus sebelahnya itu ada saat bentuk polar, terus ke bawahnya itu conjugate-nya. Nah, ini ada teorema Euler. Kalau teorema Euler itu diambil dari power expansion dari cos theta yang sudah diketahui, dan yang sin theta juga, dan yang E pangkat X. Nah, itu nanti akan didapatkan cos theta plus J sin theta sama dengan ya angka ini. Maka didapatkan teorema Euler itu EJ E pangkat J theta sama dengan cos theta plus J sin theta. Nah, terus karena tadi kompleks number sederhana itu ada yang namanya conjugate, di sini juga ada untuk Euler's teorema itu juga ada yang namanya conjugate. Konsepnya juga sama, cuma yang bagian imaginary-nya itu yang bersama J itu nanti diberi negatif. Untuk yang rumus di kanan itu hanya perubahan bentuknya agar untuk mencari cos theta-nya dan sin theta-nya. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke sesi untuk membahas tentang aljabar yang bisa dilakukan dengan sistem dengan bilangan kompleks. Itu ada macam-macam seperti pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, terus ada di sini yang namanya equality of complex number. Jadi dua kompleks number hanya bisa dikatakan sama dengan satu sama lain jika bagian realnya itu sama dan bagian imaginary-nya juga sama. Artinya untuk di contoh Z dan W ini antara X dan U itu harus sama, dan J dan V juga harus sama. Ini ada contoh penjumlahan dan pengurangan. Sederhananya itu kompleks number yang dijumlahkan atau dikurangi dengan kompleks number lainnya itu caranya kita membagi di bagian, ada bagian yang real dan ada bagian yang imajiner. Nah, bagian yang real kita penjumlahkan atau kurangkan dengan bagian yang real, sedangkan bagian imajiner kita menjumlahkan atau kurangkan dengan bagian yang imajiner juga. Misalnya contoh ini ada Z itu 2 plus 3J, terus W itu 1 plus 4J. Nah, cara penyelesaiannya yaitu 2 ditambah 4 ditambah J, 3 ditambah 4. Maka didapati 3 plus 7J. Untuk bagian pengurangan juga konsepnya sama. Bisa lanjut. Nah, terus sekarang ada perkalian. Jadi perkalian kompleks number itu dibagi jadi 3 yang dikali bilangan real. Ini sederhana, jadi misal ada bilangan kompleks Z dikali bilangan real A, tinggal dikali secara biasa sehingga dapat AX plus JAY. Terus perlu diingat A itu bilangan real. Nah, kedua itu ada bentuk perkalian yang mana kita mengkalikan dua kompleks number. Nah, dua bilangan kompleks itu dikalikan tuh seperti perkalian biasa, seperti yang dicontoh di bawah ini. Misal ada 2 plus 3J sama 1 plus 4J, itu 2 kali 1, terus 2 kali 4J ketemu 8, terus 3 kali 1, 3J,
terus 3 kali 4C ketemu 12C. Yang bikin ini unik dibanding perkalian pada umumnya itu di sini ada C kuadrat. Nah, seperti yang di awal dijelasin, C kuadrat itu kan bilangannya itu akar dari -1. Sedangkan kalau akar dari -1 dikuadratkan, maka hasilnya akan ketemu -1. Sehingga J-nya ini akan hilang dan digantikan oleh -1. Nah, setelah ini kita akan mengelompokkan seperti penjelasan yang tadi, bagian yang real dan bagian yang imajiner. Jadi dua yang ini, yang duanya akan real dikurang 12 real karena bagian imajinernya telah hilang. Jadi 12 juga real. Terus kelanjutannya juga sama, tinggal ditambah C dikali 8 plus 3C. Hasilnya -10 plus 11C. Lanjut. Kan tadi kita udah belajar tentang conjugate dan kita udah belajar tentang perkalian bilangan kompleks. Nah, kenapa tadi saya sangkut pautkan dengan yang namanya merasionalkan bilangan? Kalau kita lihat di contoh ini, semisal kita punya bilangan kompleks Z dikalikan dengan konjugatnya yaitu Z bar, itu akan, ini mohon maaf ada typo ya, sebenarnya bukan W tapi Z bar, itu hasilnya tuh X kuadrat plus Y kuadrat, yang mana bilangan yang menyebabkan ini jadi kompleks itu hilang, sehingga bilangan kompleks yang dikalikan dengan konjugat dari bilangan kompleks tersebut akan menghasilkan bilangan yang real. Bisa yang namanya, ini kita balik lagi ke perkalian, kalau kita mengkalikan dalam bentuk polar, itu kalau Z, kompleks number Z itu adalah nilai mutlak Z dengan derajat tertentu dan yang W itu nilai mutlak W dengan derajat tertentu, itu tinggal kita kalikan besaran radiusnya itu, terus dengan sudutnya itu dijumlahkan. Mungkin bisa lanjut. Nah, terus yang ketiga itu ada perkalian, yang mana kompleks number itu kita kalikan dengan bilangan imajiner C. Nah, untuk yang dalam bentuk rektangular itu sederhana saja, mirip seperti yang dengan dikalikan bilangan real, itu tinggal J dikali kompleks numbernya itu yang X plus JY, nanti sehingga hasilnya itu min Y plus JX. Nah, untuk yang bentuk polar, kita mengalihkan dengan bilangan imajiner J, di mana J itu besarannya itu 1 dengan ukuran sudut 90 derajat. Maka ini digunakan perkalian seperti tadi, yang Z nilai mutlak dikalikan 1 dan 90 derajat ditambahkan dengan theta. Nah, seperti yang tadi dijelaskan, kalau counter clockwise itu gerakannya tuh positif. Nah, karena 90 di sini positif, maka gerakannya ke kiri. Kalau dilihat di koordinat itu seperti ini, seolah-olah garisnya itu bergerak 90 derajat ke kiri, ke counter clockwise. Lanjut. Terus di sini ada division untuk pembagian. Untuk yang sistem polar itu kurang lebih sama. Jadi yang bagian magnitude-nya masing-masing kompleks number itu bisa saling dibagi, sedangkan sudut kedua kompleks number ini saling dikurang. Terus yang keduanya itu ada pembagian antara dua kompleks number yang bentuknya rektangular, itu tinggal ini menggunakan konjugat tadi, seperti kita ketemu bilangan irasional, kita kalikan dengan konjugat dari kompleks number. Misal di sini ada X plus JV, kita kalikan dengan X itu U plus JV, kita kalikan dengan U min JV, yang atasnya juga U min JV. Nanti hingga ketemu akhirnya tuh XU plus YU plus per U kuadrat plus U kuadrat ditambah J YU min XV per U kuadrat plus V kuadrat. Lanjut. Nah, kalau pembagian kompleks number dibagi dengan bilangan imajiner itu kebalikan dari kalau kita mengkalikannya dengan bilangan imajiner. Jadi yang mana tadi kita gerak counterclockwise 90 derajat, yang ini bedanya cuma kita gerak clockwise sebesar 90 derajat. Makanya ditulisnya 90 derajatnya negatif. Bisa lanjut. Terus di sini ada pangkat dan akar.
Ini mungkin dipersingkat, rumusnya itu seperti ini. Untuk yang pangkat yang atas, terus yang di bawahnya itu ada yang akar. Berikut contohnya juga. Dan yang terus selanjutnya itu ada yang namanya kompleks variabel. Jadi kalau di bagian real maupun di bagian imaginernya itu bentuknya variabel, maka kita sebutnya kompleks variabel. Contohnya itu di sini ada S sama dengan sigma plus J omega. Yang mana sama seperti kompleks number biasa, yang sigma dan omeganya itu real. Bisa lanjut. Terus ada fungsi kompleks, itu di mana ada fungsi fs, dengan itu sama dengan fx ditambah jfy. Ini sama kayak kompleks number tadi, ada yang bagian real, ada yang bagian imaginer. Terus ke bawahnya juga kurang lebih sama dengan kompleks number ya. Magnitudenya itu seperti apa, itu sama dengan kompleks number, sampai ke conjugate-nya pun juga sama sistemnya. Bisa dilanjut. Kemudian ada Laplace transform ini atau transformasi Laplace dari fungsi ft dari fungsi t ini. Jika ada integral Laplace convergen, dan integral akan terkonvergen jika ft sedikit demi sedikit secara kontinu di setiap interval hingga dalam range t lebih dari 0, dan ft adalah urutan eksponensial dengan t mendekati tak hingga. Nah, kegunaan dari transformasi Laplace ini ada banyak. Nah, salah satu yang paling utama yaitu menyelesaikan persamaan diferensial dari fungsi waktu yang sesuai dengan transformasi perkalian dengan menggunakan variabel kompleks S. Lalu persamaan diferensial dalam waktu menjadi persamaan aljabar dalam S. Nah, ini bisa didefinisikan ft ini sebagai fungsi waktunya, yang mana ft ini sama dengan 0 untuk t kurang dari 0. Dan S ini sebagai kompleks variabelnya, L ini sebagai simbol operasional yang mengindikasikan kuantiti yang mana akan dioperasikan untuk ditransformasikan dari integral Laplace yang ini, integral Euler pangkat min st. Dan Fs sendiri itu adalah transformasi Laplace dari fungsi ft. Lalu transformasi Laplace dari fungsi ft ini dapat diberikan rumusnya seperti ini. Dapat dijabarkan dengan integral yang hasilnya akan seperti ini. Nah, lalu fungsi Laplace sendiri, seperti yang tadi saya sampaikan, fungsi Laplace, transformasi Laplace dari fungsi t ini akan ada jika integral Laplace itu konvergen. Yang mana integral akan terkonvergen jika ft sedikit demi sedikit secara kontinus di setiap interval hingga range t lebih dari 0. Nah, jika fungsi f1, jika ada dua fungsi yang dapat ditransformasikan ke dalam Laplace, yaitu fungsi f1t dan f2t, maka bisa ditransformasikan seperti ini. Lalu untuk formula ini, itu apabila formula ini mendekati 0, maka nilai t-nya itu akan mendekati infinite. Dan jika limit dari fungsi ini mendekati 0, untuk sigmanya itu lebih besar dari sigma c, yang mana limit mendekati infinite untuk sigma kurang dari sigma c tadi, maka nilai sigma c itu disebut sebagai absis konvergen. Yang mana absis konvergen ini dalam fungsinya akan naik secara cepat, secara eksponensial, yang mana sangat mustahil untuk dicari nilai yang suitable-nya untuk absis konvergensi ini. Nah, bisa dicatat untuk fungsi Euler pangkat t kuadrat, untuk t-nya itu di antara 0 dan tak hingga itu tidak termasuk ke dalam transformasi Laplace, yang mana fungsi waktunya bisa dijabarkan seperti ini. Lalu ada exponential function. Exponential function ini bisa didefinisikan seperti ini, yang mana ft ini sama dengan 0 atau juga a Euler min pangkat sigma t, yang mana untuk ft sama dengan 0 itu t-nya itu kurang dari 0, dan apabila untuk rumus a dikali Euler ini
T-nya itu lebih dari sama dengan 0. Nah, yang mana A dan alfa ini adalah konstan. Dan transformasi Laplace dari exponential function ini bisa didapatkan seperti ini apabila diintegralkan menggunakan Laplace. Hasilnya akan seperti ini. A per S tambah alfa. Lalu ada step function. Step function ini, nah untuk step function yang untuk nilai ft sama dengan 0, itu syarat t-nya harus kurang dari 0. Dan apabila nilai ft-nya sama dengan a, untuk t-nya harus lebih dari 0. Nah, untuk rumus Laplace-nya seperti ini. Apabila ditransformasikan Laplace dengan integral, hasilnya akan menjadi a per s. Nah, step function ini yang mana ketinggiannya itu adalah kesatuan yang disebut sebagai unit step function. Dan unit step function ini akan terjadi apabila t sama dengan t0. Ada ramp function. Untuk ft sama dengan 0, itu memiliki syarat t kurang dari 0. Lalu apabila fungsi t-nya itu a dan t, maka t-nya lebih dari 0. Dan a ini adalah konstan. Nah, bisa dilihat apabila dilaplacekan untuk fungsi at, maka bisa diintegralkan menggunakan Laplace ini seperti ini. Dan evaluasi integralnya ini menggunakan salah satu bagian dari integration yang seperti ini. Salah satu rumus dari integral yaitu UdV, integral UdV, yang mana U-nya ini T dan dV ini sebagai E pangkat min ST dt. Dan dapat dilihat V ini lalu V-nya itu E pangkat ST per min S, yang mana hasilnya bisa dapat dilihat menjadi A per S pangkat 2. Function yang mana nilai fungsi F untuk 0 syaratnya itu sama dengan sebelumnya, yang mana T-nya kurang dari 0, dan untuk nilai fungsi Ft A sin omega T, yaitu syaratnya T lebih dari sama dengan 0, yang mana A dengan omega ini konstan, yang dapat dihasilkan seperti ini. Seperti Euler pangkat DWT dan juga ini. Dan bisa ditulis sin omega T-nya menjadi seperti ini. Lalu dimasukkan ke dalam Laplace-nya, ditransformasikan ke dalam Laplace, akan menghasilkan rumus A kali omega per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Nah, ini sama dengan transformasi Laplace yang mana A cos WT, yang bisa dijabarkan atau bisa dihasilkan menjadi seperti ini. Menjadi AS per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Nah, ini ada tabel untuk transformasi Laplace yang mana akan saling berkesinambungan antara fungsi Ft dan juga transformasi Laplace-nya. Misalnya, apabila ada fungsi Euler pada fungsi Ft, ini dapat didefinisikan sebagai ini. Jadi kita tidak perlu repot-repot mengintegrasikannya lagi. Sudah ada tabelnya di sini, dan kita hanya tinggal melihat apa yang kita butuhkan itu yang mana. Fungsi yang kompleks, contohnya seperti tabel nomor 22, masih lanjut sepertinya. Lanjut. Lalu ini ada tabel untuk sifat-sifat dari transformasi Laplace. Sifat-sifat transformasi Laplace ini sama seperti dalam integral yang tadi saya jelaskan, yang ada integral UdV. Sebentar. Oke, seperti ini. Itu sama seperti sifat itu. Tapi ini digunakan dalam transformasi Laplace. Yang mana sifatnya nih apabila Laplace d per dt dari fungsi ft, maka hasilnya akan seperti ini. Ini derajat fungsinya. Dan begitu pun selanjutnya. Dan kita bisa melihat sendiri ini didapatkan rumus seperti ini, yaitu Laplace f dalam kurung t min alpha dikali 1 dikali t min alpha.
lalu dapat diintegralkan seperti ini, yang mana hasil turunannya akan seperti ini. Dan function ini yang mana f t min alpha ini, alfanya ini harus lebih dari sama dengan 0, maka transformasi Laplace-nya akan menjadi seperti ini. Dan apabila variabelnya dirubah, variabel tau ini dirubah menjadi, variabel ini akan dirubah menjadi variabel ini, t min alpha. Nah, jika torsinya ini kurang dari 0, maka f tau dikali 1 tau sama dengan 0. Ya, bisa dilihat ke bawahnya seperti ini. Nah, maka bisa dihasilkan rumus seperti ini, yang mana syarat alfanya itu lebih dari 0. Full function itu jika ada fungsi ft sama dengan a per t 0, yang mana untuk t-nya itu di antara 0 dan juga t0, maka syaratnya adalah ini. Nah, untuk fungsi ft-nya sama dengan 0, maka syaratnya itu t-nya kurang dari 0 dan t0 kurang dari t, di mana a dan t0 ini konstan. Ini bisa dijelaskan pada step function, ketinggiannya itu pada ketinggian a per t0 ini, a per t0 ini dapat dimulai dengan t sama dengan 0, yang mana di superimpose oleh negatif step function untuk ketinggian ini. Ada grafik yang seperti ini. Nah, ketika t-nya sama dengan 0, maka rumusnya akan menjadi seperti ini. Lalu transformasi Laplace-nya dari ft tadi akan dilanjutkan, dihitungkan menjadi hasilnya yaitu a per t0s dikali 1 min Euler pangkat s t0. Function, di mana impulse function merupakan persoalan dengan batasan khusus dari pulse function yang dijelaskan sebelumnya, dengan syarat limit t0 lebih dari sampai 0 a per t0 dengan syarat t lebih dari 0 dan t kurang dari t0, dan syarat dengan ft sama dengan 0 yaitu t kurang dari 0 dan t0 kurang dari t. Transformasi Laplace dari impulse function didapat dari hasil transformasi Laplace pulse function yang bisa dilihat seperti berikut. Selanjutnya, transformasi Laplace di atas hanya untuk area di bawah impuls. Untuk perhitungan keseluruhan disebut unit impulse function, di mana dinotasikan Laplace t kurang dari t kurang t0, dan dapat dilihat sebagai berikut Laplace-nya. The multiplication of ft by Euler pangkat min alpha t. Dapat dilihat dari persamaan di atas, dapat memudahkan mencari beberapa fungsi seperti di bawah ini, yaitu bisa dilihat Laplacein omega t sama dengan omega per s kuadrat plus w kuadrat sama dengan f s, dan sebagai berikut. Dan dapat dilihat di bawahnya sudah dijelaskan dengan jelas. Comment on the lower limits of the Laplace integral atau limit terbawah dari integral Laplace. Jika ft meliputi impulse function saat t sama dengan 0, maka dapat dilihat sebagai berikut. Laplace plus ft tidak sama dengan Laplace min ft, karena dimana disyaratkan sebagai berikut. Selanjutnya ialah differentiation theorem atau teorema diferensiasi. Teorema diferensiasi dapat dibuktikan dengan melakukan integral Laplace, di mana f0 adalah nilai awal atau initial value dari ft, dievaluasikan pada t sama dengan 0. Lalu pemodifikasian persamaan ini dapat dilibatkan dengan fungsi impuls di t sama dengan 0. Jika f0
plus tidak sama dengan F0 min, maka Laplace-nya dapat dilihat sebagai berikut. Ada final value theorem atau teorema final value. Teorema final value untuk keadaan steady state dari Ft menjadi SFS saat S sama dengan 0. Teorema ini hanya dapat diaplikasikan jika ada limit n tak terhingga Ft jika Ft dan diferensiasi Ft per dt. Dapat dilakukan transformasi Laplace dan jika Fs adalah transformasi Laplace dari Ft. Limitnya dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya ada initial value theorem atau teorema initial value. Teorema initial value berbanding dengan teorema final value. Dengan teorema ini, kira dapat menemukan nilai Ft saat T sama dengan plus 0, langsung dari transformasi Laplace Ft. Teorema ini dapat diaplikasikan jika Ft dan dft per dt dapat dilakukan transformasi Laplace dan adanya limit n tak terhingga Ft, maka limitnya dapat dilihat sebagai berikut. Dan F0 plus sama dengan limit S tak terhingga SFS. Integration theorem atau teorema integrasi. Jika Ft adalah exponential order, maka transformasi Laplace dari Ft dt adalah Laplace-nya sebagai berikut. Integrasi ini dapat dimodifikasi dengan definite integral dari Ft. Jika Ft adalah exponential order, definisi integral T0 Ft dt dari transformasi Laplace dapat dijelaskan dengan sebagai berikut. Inverse Laplace transformation atau transform Laplace inverse. Lanjut. Nah, jadi ada dua metode yang digunakan dalam mencari inverse Laplace ini. Yang pertama itu kita menggunakan tabel. Jadi seperti tabel yang ada pada transformasi Laplace itu, kalau nilainya sudah ada pada tabel itu bisa diketahui. Dan yang kedua itu menggunakan metode partial fraction expansion. Lanjut. Nah, ini adalah tabel inverse Laplace. Jadi nilai-nilainya itu ya ini seperti kebalikan dari tabel Laplace saja. Jadi kalau tadi tabel Laplace itu Ft sama dengan di kanan. Nah, berarti ini yang dicarinya itu yang kanannya, yang sebelah kiri adalah soalnya. Gitu. Lanjut. Nah, ini kita masuk ke partial fraction expansion method. Jadi Fs ini dapat dipecah menjadi beberapa bagian atau beberapa suku yang dimana itu F1, S, F2 ditambah F2S ditambah sampai Fns. Nah, lalu jika diubah menjadi inverse, setiap suku yang ada pada persamaan atas itu ditambahkan inverse, jadinya inverse Laplace Fs sama dengan inverse Laplace F1s, inverse ditambah inverse Laplace F2s sampai dengan sekian sama dengan inverse Laplace Fns, yang hasilnya itu adalah F1T ditambah F2T ditambah sekian sampai Fnt. Itu Ft di sini itu adalah Laplace transformasinya. Jadi nilai Ft itu adalah hasil dari inverse Laplace-nya, yaitu Laplace sendiri. Nah, untuk masalah dalam sistem analisis, ini bisa digunakan dengan bentuk Fs sama dengan Bs per As, nah, di mana As dan Bs ini adalah bilangan polinomial, yang derajat Bs itu tidak boleh lebih besar dari As. Jadi Bs ini harus lebih kecil dari As, nilai derajat atau pangkatnya. Nah, jadi ini bisa dirubah Bs dan As ini menjadi bentuk faktorial, yang mana menjadi K dalam kurung S plus Z1 dikali S plus Z2 sampai dengan S plus Zm per S plus P1 dikali S plus P2 sampai dengan S plus Pn. Nah, nilai lalu untuk partial expansion ketika Fs hanya melibatkan ruas berbeda, jadi ini di sini pada yang ini hanya fokus pada salah satu ruasnya saja, jadi ruas kanan atau ruas kiri. Nah, kan di persamaan yang Fs sama dengan Bs per As itu kan bisa dilihat tuh sama dengan A1 per S plus 1 ditambah sekian. Nah, hasilnya ntar di pembilangnya, penyebutnya maaf, di penyebutnya itu akan disamakan, semua disamakan sampai atau bisa dipisahkan S plus PK itu S plus PK itu pembilang yang sudah setara semua. Nah, jadi pembilangnya ntar di ruas kanan dan ruas kiri itu nanti dikali dengan pembilang, jadinya pembilang di ruas kanan akan hilang.
dan di ruas kiri itu akan dikalikan dengan pembilang yang ada di ruas kanan sebelumnya, yaitu S plus PK. Jadinya persamaan lanjutannya itu adalah S plus PK dikali BS per AS. Nah, itu sama dengan A1 plus S plus 1 dikali S plus PK. Ini hanya matematika sederhana sebenarnya, sampai dengan AN plus S plus PN dikali S plus PK. Nanti hasil dari itu adalah AK. AK itu adalah Laplace sendiri, atau nilai dari inverse Laplace-nya. Yang mana nilai AK itu jika dilihat dari partial fraction expansion yang hanya melibatkan ruas yang berbeda, atau salah satunya, itu sampai dengan S. Itu yang diambil itu adalah yang ruas sebelah kirinya, itu S plus PK dikali BS per AS. Yang jika diubah menjadi inverse Laplace, berarti di sebelah kiri dan kanan itu dikalikan inverse Laplace. Nah, hasilnya adalah inverse Laplace AK per S plus PK tambah dengan AK dikali E pangkat PKT. Nah, yang mana hasil dari FT-nya itu, atau nilai dari inverse Laplace itu adalah A1 E pangkat P1T ditambah A2 E pangkat min P2T sampai dengan AN kali E pangkat PN kali T, yang mana T itu lebih dari 0. Nah, kalau yang tadi hanya melibatkan salah satunya, ini melibatkan banyak ruas satu suku. Jadi di sini BS dan AS itu diubah menjadi B3 per S plus 1 pangkat 3 ditambah B2 per S1 S ditambah 1 pangkat 2 ditambah B1 per S plus 1. Nah, ini penyebutnya sama seperti tadi disetarakan semuanya. Dan setelah disetarakan itu penyebutnya dikali, jadi sebelah ruas kanan dikali penyebut dan ruas kiri dikali penyebutnya. Sehingga ruas kirinya itu menjadi S plus 1 pangkat 3 dikali BS per AS. Dan ruas kanannya itu penyebutnya hilang. Nah, setelah itu ruas kanan S-nya itu kita misalkan sebagai min 1, sehingga B2 dan B1-nya itu hilang, atau 0, nilainya menjadi 0. Sehingga B3 itu nilainya S plus 1 pangkat 3 BS per AS. Nah, setelah itu, dari persamaan 1 yang sudah dapat tadi itu didiferensialkan supaya nilai B3-nya itu hilang. Sehingga akan didapat persamaan D per DS dikali S plus 1 pangkat 3 BS dikali BS per AS sama dengan B2 ditambah 2B1 dikali S plus 1. Setelah itu, persamaan 2 juga didiferensialkan lagi supaya nilai dari B2 hilang, sehingga menjadi D kuadrat per DS kuadrat dikali S plus 1 pangkat 3 dikali BS per AS sama dengan 2B1. Lanjut. Setelah didiferensialkan tadi, maka kita masukkan nilai S sama dengan min 1, sehingga akan didapat B3 sama dengan 2, B2 sama dengan 0, dan B1 sama dengan 1. Yang mana nilai dari inverse Laplace itu akan tinggal dimasukkan saja. Tadi kan di awal sudah diperlihatkan kan, kalau nilai dari BS plus AS per AS-nya itu kan B3 per S plus 1 pangkat 3, B2 ditambah B2 per S plus 1 pangkat 2, dan ditambah B1 per S plus pangkat 1. Nah, itu nilai dari B3 sampai B1 yang sudah diketahui tadi dimasukkan ke dalam persamaan awal, sehingga akan didapat hasil dari inverse Laplace itu adalah ini di sebelah kanan tadi. Itu 2 inverse Laplace 2 per S plus 1 pangkat 3 ditambah 0 per S plus 1 pangkat 2 ditambah 1 per S plus 1 gitu. Nah, ini nilainya ini buat mencari inverse Laplace-nya bisa dilihat pada tabel yang ada di awal tadi. Sehingga jika mengacu pada tabel akan didapat hasil dari inverse Laplace itu adalah T pangkat 2 dikali E pangkat min T ditambah 0 ditambah E pangkat min T, atau disederhanakan menjadi T2 plus 1 dikali E pangkat min T, yaitu T sama dengan lebih dari 0. Solving linear time invariant differential equation. Lanjut. Nah, jadi ini untuk mencari yaitu karena kondisi awal secara otomatis sudah termasuk dalam transformasi Laplace, nah maka persamaan dari diferensial itu tidak dibutuhkan evaluasi konstante integrasi dari kondisi awal seperti pada metode klasik. Jadi bisa langsung saja yaitu
karena kondisional langsung ke persamaan diferensial yang diperoleh, yaitu D per dt menjadi S dan D kuadrat plus per dt kuadrat itu menjadi S kuadrat. Nah, untuk menyelesaikan persamaan diferensial linear waktu invarian dengan metode Laplace, ini digunakan dua langkah berikut. Yang pertama itu dengan mengambil transformasi Laplace dari setiap suku pada persamaan diferensial yang diberikan. Itu suku-suku yang seperti tadi itu yang dibagi menjadi beberapa suku. Suku-suku itu tuh dirubah menjadi persamaan diferensial menjadi persamaan aljabar dalam bentuk S, seperti yang di slide sebelumnya itu sama seperti kayak gitu. Nah, setelah berubah menjadi bentuk aljabar dalam bentuk S itu, maka dapat hasil untuk transformasi Laplace dari variabel dependent dengan menyusun ulang persamaan aljabar. Nah, lalu langkah keduanya itu solusi waktu dari persamaan diferensial diperoleh dengan mencari inverse dari transformasi Laplace, yaitu variabel dependent. Dan presentasi dari kelompok kami mengenai inverse Laplace ini, mengenai materi Laplace. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.